Oke, saya berbagi layar sudah terlihat. Bisa terlihat nggak saya bagi layar? Halo, saya berbagi layar. Apakah bisa terlihat? Bisa. Oke, bisa ya. Suara saya juga terdengar ya. Bisa ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan siswa di kelas 10 semester 2 dan kelas 11 semester 3. Kelas 10 semester 2 itu baru saja memasuki ya di dalam 1-2 hari ini eh, di semester baru ya. Dan selamat juga buat kelas 10 2 yang saat ini masuk ke 11 semester 3 ya. Naik kelas. Kalau kelas 11 itu berarti sekarang kelas 2 SMP semester 1. Nggak terasa ya, 8 bulan sudah kalian eh, mengikuti pelajaran di pendidikan kesetaraan kejar paket C. Dan dapat saya sampaikan bahwa eh, pendidikan kesetaraan itu yang diselenggarakan ini bersifat non formal ya. Jadi maksudnya non formal gimana? Ini mungkin saya dikit jelaskan. Ada yang namanya pendidikan formal ya. Formal ya. Terus pendidikan formal itu contohnya apa? Ya, itu yang dulu kalian sempat jalani kemungkinan ya, kayak SMA ya, SMP ya, SMK. Formal itu artinya ya bener-bener resmi sekolah formal kan gitu ya. Jadi dia hanya sekolah dari pagi jam 7 upacara bendera ya. Terus nanti pulang sekarang kalau anak-anak sekarang mungkin rata-rata di jam setengah 2 sampai jam mungkin ada yang sampai jam setengah 3 ya. Terus sekolah formal itu tidak diperkenankan untuk sambilan. Ya, dia benar-benar sekolah khusus. Ya, mungkin sebagian anak-anak kalian, keluarga kalian itu sekolah formal. Itu yang pertama. Ya, kedua, pendidikan non formal. Ya, pendidikan non formal ini pendidikan yang kalian lakukan sekarang. Ya, ini saya buka wawasan kalian ya supaya kalian memahami apa sih perbedaannya pendidikan formal dan non formal. Ya, pendidikan non formal itu tentunya tadi yang saya bilang, yang saya katakan bahwa itu sekolahnya ya memang sekolah-sekolah terstruktur ya, dan punya target ya, harus lulus dalam nilai tertentu. Memang benar-benar mengejar yang namanya nilai. Bukan berarti non formal tidak mengejar nilai ya. Artinya mereka punya statistik sendiri yang nantinya akan mencapai nilai tertentu. Kalau nilainya turun, sekolahnya dipanggil, siswanya dipanggil, kenapa bisa menurun. Nah, itu sekolah formal ya. Terus apa
istilahnya, kompetensinya juga berbeda. Kompetensi itu istilahnya gini, dia lulus harus dalam masuk ke perguruan tinggi berapa persen, itu harus sudah terjadwal, ya. Nah, harus targetnya masuk perguruan tinggi berapa persen, yang dapat SBNPTN, yang masuk ke perguruan tinggi secara otomatis berapa persen. Nah, itu mereka punya target-target tertentu. Nah, kalau pendidikan non formal gimana? Nah, ini pendidikan yang ya kalian lakukan sekarang, ya. Itu namanya pendidikan yang kalian jalani saat ini. Nah, ini ya, yang kalian jalani saat ini adalah pendidikan non formal. Yang unik dan klasik dari pendidikan non formal ini adalah, ya, itu boleh sambil bekerja, ya. Itu juga boleh, ya. Jadi terus pemerintah menyiapkan benar ini pendidikan non formal supaya angka putus sekolah itu bisa ditekan, malah bisa dihilangkan. Boleh sambil kerja, ya. Boleh, ya. Dan dimungkinkan, ya. Boleh dan dimungkinkan di luar jam normal orang sekolah, ya. Kayak normal orang sekolah tuh kan dari pagi sampai siang, itu kan formal. Kalau kita kan belajarnya malam, ya, sudah selesai kerja baru. Kalau di Indonesia itu seminggu cuman ada yang 3 kali, ada yang sekali, ya. Nah, nanti bedanya gimana, nanti kita lihat. Jadi boleh dimungkinkan, ya, tadi dengan di luar jam. Terus yang berikutnya lagi, keunikannya itu adalah jadi usia, ya. Usianya boleh di atas rata-rata jam atau di rata-rata sekolah, ya. Jadi misalkan kalau terstruktur formal itu kan lulus SD berapa tahun, lulus SMP berapa tahun, ya, lulus SMA berapa tahun, ya, itu terus terstruktur. Nah, kalau dikejar paket B dan C, umurnya itu di atas itu juga nggak apa-apa. Di paket B Taiwan, ya, di CLC kita ada yang paket B udah umur 42 tahun, boleh. Kalian juga seperti itu, usianya udah berapa, putus sekolah dulu, lanjut lagi sekarang, boleh. Nggak ada batasan usia untuk sekolah. Kalau sekolah formal dia masuk di formal, boleh nggak boleh, gitu loh, ya kan. Kenapa? Karena formal itu punya standar-standar tertentu. Terus yang membedakan lagi, kompetensi. Kompetensi itu apa? Terukur istilahnya. Nah, kalau kompetensinya sekolah formal, tadi saya sudah sampaikan bahwa dia harus ada target, misalkan masuk ke perguruan tinggi sekian persen dari jumlah siswa, masuk diterima di SBNPTN dengan otomatis tanpa saringan sekian persen, ya. Nah, itu sekolah formal. Kalau kompetensi kalian di sini apa contohnya, ya? Kompetensi kalian itu dari formal menurut peraturan perundang-undangan dan kurikulum Permendiknas nomor 14 tahun 2007 itu adalah siap terjun ke dunia kerja atau dunia usaha. Tuh. Ya, jadi harus tahu bedanya. Terus boleh nggak kalau siap kuliah? Ya boleh. Tapi yang paling terpenting adalah kompetensinya siap terjun ke dunia usaha atau dunia kerja. Itu. Makanya nanti, ya, makanya di CLC kita ada yang dibuatlah itu yang namanya Taman Bacaan Masyarakat. Itu gunanya apa? Untuk menunjang, mempersiapkan kalian siap terjun ke dunia kerja atau dunia usaha. Terus hubungannya apa sama sekolah? Sekolah memberikan, CLC memberikan wawasan kalian untuk berkegiatan di TBM,
paling nggak minimal wawasan kalian terbuka untuk berkegiatan. Nah, sedikit saya ulas, tanggal 14 besok Januari ya, itu saya akan berkunjung ke salah satu kampung halaman siswa ya, dengan Pak Golagong meresmikan taman baca yang dikelola oleh TKI Taiwan, teman kalian sendiri. Saat ini orangnya ada di Taiwan, masih sekolah di Kejar Paket B. Tapi dia punya tempat, dia wakafkan untuk taman baca, dia persiapkan supaya nanti pada saat dia kembali, dia punya lapangan kerja minimal membuka taman baca. Kalau udah buka taman baca, berarti dia sudah berkegiatan. Dia nanti bisa buka kursus, dia bisa buka kejar paket, dia bisa membuka taman baca, dia bisa mengajak warga di sekitar untuk kursus membaca, menulis Mandarin. Itu artinya siap mempersiapkan supaya siap terjun ke dunia usaha atau dunia kerja. Itu sampai sejauh itu kita memberikan kalian pembelajaran. Nah, kita membuka link-link itu, uh, link tuh apa ya, jaringan-jaringan ya yang kita gunakan langsung ke forum TBN, di mana ketua Taman Bacaan Masyarakat periode 2000 sampai 2015 itu sudah bagian dari kalian, bagian dari pendidikan kesetaraan, bagian dari tutor kalian. Siapa itu? Dia Mas Pak Golagong itu. Dengan jaringan dia undang forum-forum TBM di Jawa Barat untuk ikut berkontribusi supaya siswa yang TKI ini nantinya begitu kembali dia siap terjun ke dunia usaha dan dunia kerja. Kenapa kita buka TBM? Yaitu karena kompetensinya adalah untuk siap terjun ke dunia usaha atau dunia kerja. Maksudnya ke situ. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kasih tahu sekarang juga, nanti saya umumkan di grup forum komunikasi apa tuh? Himpunan pelajar ya. Tanggal 2 sampai 5 Maret itu kita diundang, sekolah kita diundang untuk hadir ke event internasional, pameran skala internasional di Taiwan. Ini udah yang ketiga kali. Dulu pameran elektronik ya. Terus yang kedua kemarin pameran mancing apa tuh, Visionary di Kaohsiung ya. Yang ketiga besok di pameran apa, sepeda, bicycle ya. Sekolah kita diundang untuk hadir ke situ. Itu maksudnya apa? Membuka wawasan siswa supaya kalian sekolah di Taiwan, walaupun di pendidikan kesetaraan, karena sekolahnya di Taiwan, kita serap ilmu yang dari Taiwan punya untuk ikut dalam event internasional. Jadi wawasan kalian terbuka. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kompetensi bahwa kalian siap terjun ke dunia usaha atau dunia kerja. Mana tahu dari kalian nanti begitu lihat pameran tertarik jadi importir. Importir apa? Importir pentil sepeda. Loh, kok diketawain pentil sepeda? Loh, pentil sepeda, tapi kalau pentilnya 10.000 pentil diimpor ke Indonesia, itu kan namanya pengusaha. Pengusaha importir ban sepeda. Tapi skalanya satu kontainer, ya itu kan pengusaha namanya. Nah, pola belajar seperti itu yang kita terapkan di pendidikan kesetaraan Taiwan. Ya, Pak, itu terlalu tinggi buat kita. Enggak terlalu tinggi, sekarang udah zamannya. Saya sudah ungkapkan berkali-kali, pernah saya ambil tulisan di sekarang kita sudah memasuki eranya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, kemarin udah dikupas sedikit kan.
kalian kalau baca beritanya di Indonesia itu sudah sangat mengerikan. Ini bukan nakut-nakutin, ya. 1.000 orang Filipina sudah belajar bahasa Indonesia dalam rangka dia mau ekspansi ke Indonesia, memasuki dunia kerja. Dan 1.500 orang Thailand itu sudah belajar bahasa Jawa. Karena apa? Dia mau belajar jadi petani. Dia mau sewa lahan di Pulau Jawa, ya, untuk dia bisa bercocok tanam menjadi petani di Indonesia. Itu sudah memungkinkan. Malah yang lebih ekstrim lagi yang saya dengar, nggak tahu itu beritanya benar apa enggak, kalau di media sosial ada 10.000 orang Cina dimasukkan ke Indonesia secara resmi. Lebih ngeri lagi tuh, ya. Sementara kalian yang orang Indonesia adanya di Taiwan. Lah kalau kita nggak belajar, begitu kita kembali nanti lahan kalian udah dicocok tanam tuh sama orang Thailand. Itu kita mesti sadar hal itu. Nah sekarang sekolah memberikan itu, ya. Buka wawasan kalian. Sebenarnya kalian itu sudah menjajah Taiwan secara nggak langsung. Coba kalian lihat itu di TMS kalau hari Minggu. Coba kalau hari raya, kalau pengajian, kalau nanti Konien itu liburan, isinya orang Indonesia semua. Kalian yang menjajah Taiwan. Tapi menjajahnya dalam arti kata apa? Sekarang sudah saatnya kita jajah teknologinya, kita ambil, ya, kita bawa ke Indonesia, ya, gitu. Jadi apa namanya, sebagai seorang pelajar kalian tuh harus sudah memahami itu. Makanya praktek saya lebih kepada implementasi di lapangan, bahwa kita harus siap menghadapi itu semua, ya. Itu yang berikutnya, ya. Jadi kompetensi harus terukur. Yang berikutnya saya bekali kalian, coba kalau lihat di jadwal pelajaran yang sekarang, keterampilan fungsional berupa materi pembelajaran komputer dan muatan lokal bahasa Mandarin itu kita banyakin, diperbanyak. Kenapa? Sekolah, yayasan ingin sekali begitu kalian lulus, yang namanya Microsoft Office itu sudah di luar kepala, udah hal yang biasa. Jangan sampai lulus di SMA di sini nggak bisa apa-apa. Saya masukan seperti itu saya perhatikan. Terus masalah ketinggian, misalkan, Pak itu pelajarannya terlalu sulit yang di ini tugas mandirinya. Memang sengaja. Jadi di luar standar. Karena apa? Lulusan SMA sekarang di Indonesia, Microsoft Office itu udah bukan barang yang aneh lagi, malah udah SMP gitu, ya. Jadi kompetensi kita harus siap terjun ke dunia kerja maupun dunia usaha. Terus buat yang kuliah gimana? Ya boleh, siapa yang larang juga mau kuliah. Tapi ya kan, kita harus real bahwa kalau kita ukur, kalau kalian nanti lulus nih, ini kan beda-beda nih, variatif. Silahkan, kalau ada yang umur 27 tahun lulus SMA paket C, ya. Kalau mau kerja, lulusan di Indonesia berapa banyak, ya, saingannya sama yang masih fresh pikirannya, baru lulus, nilainya bagus, wajar lah orang dia sekolah formal kok. Kalian kan sambil kerja, udah beruntung mau sekolah. Pemerintah harus mensyukuri itu. TKI yang lah sambil kerja masih mau sekolah. Nah, diukur. Nah, kalau kuliah mau ngambil sekolah negeri, ya, saingannya berapa? Kalau kerja dengan umur yang seperti itu, saingannya berapa orang? Harus real, ya. Nah, terus boleh nggak kuliah? Boleh, tapi kuliahnya lagi-lagi yang sifatnya aplikatif, yang gampang kerja. Ambil jurusan yang gampang kerja, apa? Keguruan, ya, bahasa, itu yang gampang kerja gitu. Jadi begitu lulus cepat kerja. Nah terus kalau lulus anggap kuliah 4 tahun,
27, 28, 29, 30, 31. Sejelek-jeleknya 32 lulus S1. Kalau S1 lulusan 32, kalau saingannya sama SMA yang baru lulus, berapa tahun dia lulus? Anak saya semester 5, berarti umur 21 atau 22 dia udah lulus. Pikirannya fresh. IP-nya tinggi-tinggi. Itu harus nyata, bukan nakut-nakutin, ya kan? Berarti yang paling mudah itu adalah menjadi sekolah bahasa atau guru, itu hanya contoh ya. Tapi kalau yang mau jadi arsitek, jadi segala macam, boleh-boleh aja, nggak ada yang larang itu, cuman harus realistis. Nah, hal-hal seperti itu berarti kalian sudah harus pertimbangkan gitu ya. Itu makanya kompetensinya kejar paket B dan C itu siap terjun ke dunia usaha dan dunia kerja gitu. Itu yang titik berat yang harus digarisbawahi ya. Nah, atas dasar tersebut ya, beberapa hal tadi sudah dilakukan ya. Nanti tolong kalau yang berminat untuk hadir di event di satu pameran itu, nanti diumumkan, segera kirim emailnya, nanti dijadwalkan. Cuman sayangnya memang itu hari biasa. Nah, itu contoh-contoh. Nah, kembali ke materi penjelasan pada malam hari ini, yaitu sekolah formal. Ada satu lagi sekolah tadi, pendidikan formal, pendidikan non formal. Satu lagi siapa yang tahu pendidikannya? Pendidikan informal. Ya, pendidikan informal. Jadi ada formal, non formal, dan informal. Apalagi tuh kalau pendidikan informal? Ini saya tulis dulu ya supaya nggak lupa. Makanya kan ada istilahnya PNFI, pendidikan non formal dan informal. Nah, pendidikan non formal itu gimana? Pendidikan informal itu adalah pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Ya, di lingkungan terbatas, di lingkungan komunitas. Kalau orang bilang banyak di Indonesia disebut homeschooling. Yayasan Bakti Jaya Indonesia juga termasuk anggota atau perwakilan dari Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Asahpena. Asahpena itu cabang Taiwan ya, Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Siapa ketua Asahpenanya? Kalau kalian mungkin zaman dulu tahu, namanya ada Kak Seto. Ya, Kak Seto itu ketua ya Asahpena. Yayasan sudah bekerja sama atau sudah menjadi anggota dari Asahpena. Jadi nanti pola homeschooling itu juga mungkin akan diterapkan oleh yayasan. Jangan kaget nanti kalau ada sekolah kita menyelenggarakan homeschooling. Homeschooling tuh gimana sih? Homeschooling tuh gini, banyak teman-teman kalian, banyak TKI di Taiwan yang nggak bisa ikut sekolah karena nggak boleh sama majikannya malam hari. Tapi ada yang siang hari dikasih libur atau boleh libur, tapi nggak boleh datang, nggak boleh buka laptop, tapi didatengin boleh. Nah, itu kan berarti didatengin boleh, berarti ada kesempatan untuk belajar. Nah, belajarnya diajarin langsung pada saat dia jam kerja, tutornya datang. Dan kita sudah menerapkan pola itu. Mas Golagong kalau pas lagi ngajar misalkan datengin, saya datengin, nggak aneh kita. Jadi kita udah terbiasa ngadain homeschooling, ngumpulin tuh. Kalau kalian lihat teman-teman kalian yang di wilayah selatan belajarnya langsung di 7-Eleven, ya kan? Belanjanya cuman berapa, belajarnya lama, ya kan? Pakai tempatnya, nggak modal, ya kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Itu sifatnya namanya informal. Ini kalian nanti contohnya kembali dari Taiwan. Kalian pengen mendidik anak kalian sekolah sendiri, kalian ajarin sendiri, tapi kurikulumnya ikutin pemerintah. Jadi ngajarin anaknya sendiri, itu boleh. Nanti ujiannya gimana? Ujiannya dititipin di sekolah formal, masukin ke kejar paket.
nanti ikut ujiannya aja. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Jadi jangan aneh, nanti bilang lagi begitu yayasan menyelenggarain, wah itu aneh-aneh begini-begini. Boleh. Dasarnya apa? Dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Jelas kok. Ya. Jadi jangan sekarang udah jangan lagi dibicarain legal, ilegal, formal, non formal, informal. Boleh semua. Kalian menyelenggarakan pendidikan pun dimanapun boleh. Artinya apa? Supaya siap terjun ke dunia usaha dan dunia kerja. Asalkan sesuai aturan. Ada tuh kurikulumnya. Lihat di Google. Sekolah kita itu dibandingkan yang lain yang di Indonesia, artinya bukan yang semua ya. Mungkin dikejar paket di Indonesia ada yang 6 bulan lulus, ada yang 1 bulan ujian. Sekarang itu sudah dikikis habis sama pemerintah. Yang benar gimana? Yang sesuai dengan Permendiknas nomor 14 tahun 2006, 2007. Lihat di situ. Ada SKK-nya diatur, jam belajarnya gimana, jam belajarnya itu jelas di situ. Dan saya jamin sekolah yang di Taiwan ini pembelajarannya sesuai dengan itu. Gak ada yang dilanggar. Ya. Jadi itu. Jadi percaya diri lulusannya juga. Ya. Lulusannya percaya diri ya. Sekolah 2 tahun, sekolah formal sama hampir sekolah formal. Ya, jam belajarnya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Itu. Selanjutnya, jadi sekolah tuh ada 3 ya. Formal, non formal, dan informal. Nah, kalian ini sekarang yang dibahas masuk ke non formal. Nah, kaitannya dengan non formal itu saya sedikit menjelaskan mengenai kalender akademik ya. Kalender akademik ya, ini kalender akademik kalian bisa lihat ya. Ini saya susun khusus ya untuk siswa pendidikan kesetaraan di Taiwan. Itu untuk kalian ketahui, kalau paket C ya, itu ujian negaranya bulan April. Kalau paket B di bulan Mei, kalau paket A itu di bulan Mei pertengahan atau akhir. Ya. Jadi patokannya jadi April. April itu harus sudah selesai. Sekarang saya mau menjelaskan di kelas 10 kelas 11 semester 3. Kelas semester 3. Nah, ini ya. Lihat, 11 semester 3. Nih, dulunya berarti kelas 10-2. Ya, nih lihat. Kelihatan kan? Kemarin dia mulai itu bulan di sini nih. Nih 11 semester 2 ya. Nih lihat. Di bulan Mei tahun 2015. Ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. September bagi rapot masuk pertengahan di sini masuk. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari. Ini 5 bulan. Telat 1 bulan. Saya dulu janjinya, ya kan? Kita janjinya 4 bulan. Ternyata molor jadi 5 bulan. Kenapa? Di bulan September itu dia ada libur. Bener gak? Saya masih ingat kok, karena saya penyelenggaranya, jadi saya ingat yang nyusun bareng-bareng dengan akademik. Terus telat. Waktu itu ada tutor yang segala sesuatu dan lain-lain hal, ya, molor. Jadilah sekarang 5 bulan. Nah, ke depan ini nggak bisa lagi didiemin seperti ini. Artinya saya harus menyusun. Makanya kemarin timbullah itu yang namanya kalender akademik. Orang salah boleh, tapi kalau salahnya terus-terusan ya jangan. Nah, perbaiki. Nah, mudah-mudahan sekolah kita ini tipenya yang seperti itu. Begitu ada kekurangan ya langsung lah. Makanya saya terbuka aja. Yang penting sama-sama memberi masukan untuk membangun. Jangan saling menjatuhkan. Saya siap dikoreksi untuk membangun agar lebih baik. Ini saya sorry ya, nggak bisa baca apa namanya. Kalau saya ngajar nggak baca tulisan dulu. Jadi kalau ada yang ngucapin segala macam, saya nggak perhatikan. Saya fokus di pengajaran dulu. Nanti ada sesi tanya jawab sendiri. Ya. Nah, ini 5 bulan. Nah, yang semester ini kalian 3 bulan.
Kenapa? Bukannya mencari keuntungan, bukannya nyari supaya hemat, nggak ada ke situ. Supaya ngejar nanti biar UN-nya itu bisa masuk ke bulan April. Coba lihat nih, saya sudah buatkan. Kalau bulan ini 3 bulan, berarti bulan Mei nanti, ya Mei, Juni, Juli, Agustus masuk, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Pas kan? 24 bulan, bulan Aprilnya itu UN. Ini udah nggak bisa meleset lagi, ya. Nah, ini makanya yang semester ini 3 bulan. Ini yang 10 semester 2 yang naik ke kelas 11. Perhatikan. Ya, bulan ini 3 bulan. Karena kemarin bayarin 5 bulan. Terus mengenai kaitannya dengan pembayaran, kan jadinya sama. Kemarin bayar 5 bulan, sekarang bayar 3 bulan. Ya, 10/2 perhatiin. 11 semester 3. Ya, nanti yang berikutnya kelas ini sama 4 bulan setelah bulan Mei. Tuh, ya, 4 bulan. Bila perlu jadwal ini nanti saya tempel. Ya, kalian tinggal perhatikan ini. Jadi pas 24 bulannya bulan April. Itu yang pertama. Yang berikutnya berarti deal ya, saya kasih tahu yang bulan semester ini kalian 3 bulan sampai bulan Mei. Tuh. Nah, bagi rapotnya gimana? Tadi kalau kaitannya pembayaran berarti sudah ya, sama ya. Berarti kan total 3 bulan tapi kemarin 5 bulan. Berarti sama. Itu. Nah, terus kaitannya dengan bagi rapot gimana? Bagi rapot kemarin ada yang salah persepsi dan itu menurut saya wajar. Katanya nggak dibagi rapot, molor. Bukan nggak dibagi rapot, kemarin itu kan berdasarkan PDF-nya elektrik dulu, tapi masih ada sebagian yang menganggap oh harusnya hard copy. Sekarang berarti nanti dikasih hard copy-nya 2 semester. Ya, semester 2 dan semester 3. Hard copy-nya dikasih dikirim ke alamat masing-masing. Nah, terus bagi rapotnya gimana nih, kapan? Ya kan? Bagi rapotnya, bagi yang sudah lengkap akan diberikan langsung rapotnya. Tapi kalau yang belum lengkap masih dikasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan. Kenapa dikasih waktu selesaikan? Karena kalaupun mau dibagi rapotnya, kalaupun nilainya jelek ya tetap dibagi. Tapi kan kalau misalkan belum menyerahkan, masa mau nilai kosong? Kasihlah kelonggaran. Berarti dikasih 1 bulan. Berarti kalian masih ada, walaupun berjalannya semester, tapi ada yang nilai dipenuhi dulu. Nanti baru dikasih kesempatan. Terus kalau yang sudah lengkap dikasih nilai, langsung diberikan rapotnya. Jadi nggak serentak. Tapi kita tetap menyiapkan satu waktu yang serentak. Nah, saya direncanakan itu di bulan Maret nanti bagi rapotnya. Pas adanya kegiatan tur dengan Indoswara tanggal 20 Maret. Tapi itu kan simbolis aja, kalau yang udah selesai tetap diberikan. Nah, yang 20 Maret itu nanti lebih ke pengumuman. Misalkan dari nilai yang sudah masuk, nanti kan terlihat ada data statistiknya, siapa yang nilai tertinggi, dialah yang juara. Ya kan? Jadi tetap ada ngumpul. Jadi maksimal tuh 20 Maret pembagian rapot untuk semester yang kemarin. Pak, itu nggak terlalu lama. Itu kan simbolisnya. Tapi kalau kalian mau lihat yang sudah nilainya udah kumpul, tetap dibagikan. Jadi saya juga nggak mau disalahin. Kalau kemarin kan serentak, artinya saya yang dikejar-kejar, sekolah yang dikejar-kejar. Wah, nilainya belum masuk. Bayangin yang kemarin bagi rapot jam 7 pagi hari Minggu, tapi ada yang masih malamnya tutornya baru ngasihkan. Ada juga sayanya yang belum selesai, dan semua itu jadi koreksi lah buat kita. Gak apa-apa, jadi kesalahan ini buat pembelajaran juga buat kalian. Jadi artinya apa? Ya, makin lama makin bagus penyempurnaan daripada kesalahan didiemin. Lebih baik kan penyempurnaan, ya nggak? Gitu, ya, seperti itu. Jelas ya? Ini kalau yang nggak ada suara saya nggak jelas atau terputus nggak ada, tolong di bel saya ya. Oke? 10/2 yang naik jadi semester 3 11/1. Ini sudah jelas. Oke ya? Nanti sesi tanya jawabnya. Itu yang 10/2.
yang naik semester 3. Jadi 3 bulan nih. Pas nih udah dihitung. Nah, nah, yang kelas 10.1 yang naik jadi 10.2. Ini kalian yang saya bilang unik. Uniknya kenapa? Kemarin penerimaan siswanya kan belakangan. Nah, itu coba kalian hitung kalau ditarik bulan April. Lewat kalian kalau satu semester 4 bulan. Makanya sekarang ini yang kemarin 5 bulan udah telat, tapi yang berikutnya kalian itu satu semester 3 bulan. Tuh, supaya nanti ujiannya bareng sama kelas 10.2. Kalau nggak 3 bulan, kalau 4 bulan lewat kalian. Nanti ujiannya lagi tahun depan. Lewatnya cuma 4 bulan, tapi kalian nunggu ujiannya tahun depan. Karena ujian pendidikan kesetaraan itu adanya di bulan April, cuma 1 kali. Kalau tahun kemarin itu 1 tahun 2 kali. Bulan September dan bulan April. Enak kalau 2 kali. Jadi kalau yang kelewatan bulan April bisa ikut bulan September. Yang kelewatan September bisa ikut bulan April. Kalau sekarang pemerintah menetapkan lebih baik lagi ujian cuma 1 kali dan bareng sama ujian formal. Jadi kalau ujian formal itu pagi, kalau kejar paketnya ujiannya siang. Itu kalau di Indonesia. Tapi yang jelas sekarang kelulusannya bareng, soalnya juga kesulitannya sama, ya kan? Harus berani, berarti kualitasnya ditingkatkan. Tapi jangan takut, ya kan? Nah, khusus yang kelas 10 semester 2, jadi yang bulan ini dan seterusnya, semester ini dan seterusnya kalian 3 bulan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalian harus belajar lagi lebih giat. Karena walaupun satu semester 4 bulan, kita menentukan jam belajarnya tetap 4 semester. Jadi jangan nanti dipersepsikan, wah kalau gitu yayasan untung. Lillahi ta'ala, saya nggak nyari untung dari sini. Artinya udah penyelenggaraannya adalah lebih, tapi nggak gede-gede banget dengan biaya operasional yang begitu tinggi dan segala macam. Jadi kalian belajarnya harus lebih kenceng lagi. Karena apa? Karena 3 bulan belajar tapi semesternya 4 bulan, pelajarannya untuk 4 bulan. Nah, dimaklumi nanti kalau 10 semester 1 mungkin hari Minggu nggak ada libur. Mungkin digabungin jam kursus. Ini jangan ada persepsi lain-lain. Saya orangnya terbuka. Saya jelaskan ini. Jadi kalau nanti 10.2 ada yang masuk ke kursus karena jam belajarnya di kursus itu dipakai komputer, masuk ke kelas komputer dia untuk belajar itu supaya ngejar semesternya sama, jam belajarnya 4 bulan. Makanya dimaklumi kalau yang kelas 10.2 ini mungkin jam belajarnya mungkin sampai setengah 12. Terus jam hari minggunya juga dipakai. Ya, gitu. Semesternya 4 bulan tapi belajarnya semesternya 3 bulan tapi jam belajarnya 4 bulan. Kan nggak enak kalau belajar 4 bulan lewat di sininya. Coba deh kalian hitung untuk ngejar bulan April. Nah, itu yang berikutnya. Ya. Nah, yang ke depan kita menerapkan kalau kalender akademik yang ideal. Kalau kalender akademik ideal itu adalah seperti ini. Bulan Mei penerimaannya, terus nih 4 bulan. Jadi penerimaannya nanti bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Sama terus akhirnya jatuhnya April UN UN. Gitu. Ini kalender akademik yang ideal. Nanti berarti dari yang ikut sekarang berarti nanti belajarnya bulan Mei. Ya. Nah, ini saya bikin istilah. Ya, istilah sendiri, tolong. Kalau kita nyebutin nama kelas itu kan kadang sulit. Kelas 10.1 tadi aja saya bingung. Kelas 10.1 sekarang udah 10.2. Ya. Nah, 10.2 sekarang udah naik semester 11.1. Ini biar ada sedikit emosi. Emosi itu artinya
ada sedikit emosi jiwa atau emosi untuk bersemangat, ya kan? Coba deh kalian bikin grup, namanya kalau 10-1 tuh grupnya apa, yang 10-1 yang jadi 10-2 tuh apa namanya. Ini saya sih kemarin waktu bikin kalender akademik, ini saya bikin nama nih. Kalau grup 10-1 saya udah bikinin ya dari semester 1 sampai semester 6. Jadi kalian tinggal ngejalanin aja. Saya sebutnya grup eternity. Karena apa? Saya melihat bukan yang boga. Saya supaya menamakan ini oh ini udah ada nih kalian nih ya. Ini tanggalnya 1 Februari sudah, tinggal nanti April 2016 ini sudah selesai di tanggal 30 April. Nah, artinya grup eternity oh berarti kelas 10. Jadi kalau nggak ribet gitu. Nanti soalnya ada 10-1, 10-2. Ya, terserah kalian mau namain apa. Saya cuma nama sementara. Eternity itu artinya kekekalan. Kekekalan itu artinya apa? Bukan kekekalan gak lulus-lulus ya. Artinya yang udah ada di sini, grup di sini itu kalau bisa sampai lulus, sampai nanti punya lulusan dan segala macam, kompak lah gitu maksudnya ya. Nah, ini terserah kalian namain. Ini saya untuk memudahkan. Jadi kalau saya bilang grupnya, masa sih saya juga bilang grupnya Mbak Muti, Mbak Mutinya pulang. Grupnya siapa gitu kan. Kalau di Indonesia tuh saya berkaca dari anak saya gitu kan. Nah, dia punya grup kelas ini namanya grupnya Vision Rinhis. Jadi sampai dia alumni itu dia ke bawah. Oh, dulu kita di ini ya, di grup ini ya. Nah, itu untuk menambah semangat ya. Nah, ini semester ini kalender akademiknya udah kita bikinkan ya. Terus sampai semester yang berikutnya nih, sudah sampai semester 6 sampai UN-nya itu udah. Jadi jadwalnya UTS ya UTS, jadwalnya UAS UAS. Artinya makin ke depan makin bagus insya Allah ya. Seperti itu. Nah, ini yang grup 2. Nah, yang kalender akademiknya grupnya kelas 10 2 yang naik 11 semester 3. Nah, ini saya sebutnya nih supaya ini gampang-gampangan saya ya. Ini saya sebutnya grupnya Genesis. Genesis tuh artinya gen. Gen tuh artinya apa? Pembaharu. Ya, pendobrak dari awal. Ya kan? Karena dia yang dari awal. Nah, ini semester 5 kemarin 5 bulan ya. Itu terserah nanti grupnya apa, tapi tolong kasihkan ke saya supaya saya tahu, oh kalau grupnya ini itu kelasnya ini, grupnya ini kelasnya ini. Tapi bukan berarti grup-grupan untuk tidak kekompakan ya, artinya cuma menamakan supaya ada asa emosinya ya. Oke, jadi ini udah saya buatkan juga ya. Itu ini kalau yang kelas 12 saya namakan bittersweet ya kan. Kalau saya sih kalau nama-nama ini kan suka-suka saya kan. Kan hidup itu harus menyenangkan. Jadi namanya enjoy-enjoy aja. Jangan namanya grup apalah gitu ya. Terserah lah itu ya. Oke, ini saya belum ada tanya jawab. Ini sudah jelas ya. Jadi ini sudah saya bikinkan. Nah, kalender akademik sudah. Kalender akademik ideal sudah. Grup yang eternity yang 10-1 jadi 10-2 udah. Ini ya udah saya bikinkan. Ini sudah jalan. Dan saya berharap di semester ini besok sudah mulai normal. Nanti saya akan rapatin lagi dengan akademik supaya ada penyempurnaan jadwal-jadwal yang kosong supaya segera diisi dan segala macam. Dan ini tetap berjalan. Jadi ke rapot tadi saya mengusulkan kalau yang sudah selesai dibagi, kalau yang belum selesai nanti sampai tanggal 20 Maret dikasih kesempatan, tapi jadi double ya. Jangan dibilang woi molor tuh nggak bagi rapot. Waduh, saya nggak terlalu nanggepin lah yang gitu-gitu ya. Bagi rapotnya tetap ada di kalender akademik nih, dilihat nih jadwal UTS, jadwal UAS. Nih rapotnya maksimal bulan Mei minggu keempat pembagian rapot, jadi 1 bulan setelahnya. Jadi walaupun kalian itu misalkan satu semesternya 3 bulan, tapi at least kalian dikasih kesempatan 1 bulan untuk menyelesaikan yang belum kelar supaya dibagi rapotnya. Tapi jangan juga tertunda sampai berbulan-bulan ya, dikasih maksimal. Oke, saya rasa dari saya itu
Ya, sekarang sesinya tanya jawab. Saya kembali ke laptop, kembali ke kelas. Jadi share-nya saya tutup. Oke, sekarang baru tanya jawab. Saya mulai dari tanya jawab siapa nih? 31 orang masuk. Wow, keren. Siapa yang mau tanya? Itu adminnya bantu jawab. Ya, oke, ada yang tanya? Suaranya hilang. Yang bener. Saya udah capek-capek ngomong, suaranya hilang. Di Dewi aja kali. Ada yang tanya? Selamat malam. Pecat Jokowi. Waduh, Jokowi dipecat. Gak berani saya. Ada lagi? Ini siapa nih tanya nih? Saya lagi ngeliat pertanyaan dulu. Saya tarik ke tengah. Ini sudah jelas ya. Oh ya, nanti itu yang tugas mandiri di semester ini, kalau yang hadir dalam ikut event, hadir di dalam pameran, kalau yang libur dan jangan dipaksakan ya. Itu nanti kalau dia nyusun paper sedikit tulisan ulasan apa yang dia tulis, itu tugas mandirinya salah satu sudah selesai. Atau beberapa tugas mandiri malah. Nanti lihat eventnya. Kalau event kayak besok nih kan mengenai sepeda, ya sepeda pamerannya itu bagus. Kalian ketik aja nanti ya. Kalau mau lihat pamerannya apa, kalian tinggal ketik nih Taiwan, lihat di Google Taiwan. Tunggu sebentar, saya jadi lupa. Bukan Taiwan, Taipei. Taipei Cycle 2016. Lihat di Google. Keren bro itu bro pamerannya. Kalian loh sekolahnya di Unpad. PPKN kelas 1 semester 1. Kenapa Mas Vicky? Iya, PPKN 10.1 semester 1. Kenapa Mas Vicky? Mas Vicky kan sekarang udah semester 2 naik semester 3. Oh, jamnya habis. Tambah ya. 20 menit. Mas Vicky kenapa Mas? Pak, pertanyaannya sama. Jadi kita sampai lulus berapa tahun dari KPC 2? 5 tahun. Nih lihat. Ini bicara ideal, yang nggak habis kontrak, ya. Nih, lihat. Lihat nih. Kelas 10.1 tuh ya berarti grupnya Eternity. Nih di kelasnya digabung jadi ini ya. Jadi jodoh-jodohan.
Ke sharing nggak layarnya? Kelihatan nggak? Terlihat terlihat nggak? Terlihat nggak? Ada. Oke. Nih pertanyaannya dijawab. Kalau kalender akademik kelas 10.2, ya, lihat 10.2. Ini sekarang kalian ada di sini kan? Ya, saya insert dulu ya. Saya grup dulu 10.2 grupnya Eternity. Nih, ya. Sekarang kalian kemarin sudah lewat 5 bulan kan? September, Oktober, ya kan? Sekarang Januari. Nah, ini 8 bulan. 9 bulan, 10 bulan, kalian tuh 20 bulan. Ya, 20 bulan. Tuh, 20 bulan. Tapi bayarannya 24 bulan. Kenapa? Karena saya bayar tutornya juga untuk 4 bulan satu semester. Nah, kalau yang 10.2 grupnya Genesis nih, ya, tuh 24 bulan. Ya. Jadi ntar jangan dibedain. Kok enak dia 20 bulan, bayarannya 20 bulan. Enggak gitu. Kan belajarnya ditambah, malah dia malah lebih keras tuh. Nah, yang berikutnya makanya di bulan Mei aja deh kita satu kalender akademik. Ya. Oke ya. Nih 20 bulan tadi pertanyaannya udah kejawab. Ya, 20 bulan tapi bayarannya 24 bulan karena untuk April. Kalian mau nggak kalau mau 24 bulan 4 bulan aja? Nggak apa-apa nih, saya bikin kalender akademiknya. Berarti lulusnya nanti bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Nih, di sini berarti. Ya kan kalau 4 bulan kan berarti ditambah lagi 1, 2, 3, 4. Nih contoh ya. Kenapa tuh? Ngerti ya? Nggak ada layarnya. Nggak ada layarnya. Masa semuanya atau kamu doang? Oke, oke. Saya nggak lihat. Terima kasih Tia, dikasih tahu katanya layarnya nggak ada. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang ya. Kalau kata Bintang, berbagi layarnya harus terlihat. Kalau berbagi hati nggak boleh. Ya, Bintang. Hidup itu harus menyenangkan. Ya, jadi nggak usah stres-stres. Hidup itu harus melapang. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum. Masih muter-muter siapin para Mac. Nining ada. Yang lain? Belum ada. Hitam. Hitamnya hitam manis atau hitam kelam? Abu-abu. Senangnya yang abu-abu nih, Bintang. Ulang lagi. Makanya kalau pas lagi berbagi layar, saya percakapannya di grup aja. Oke, sarannya Lina Andrea. Saya coba ya, masukin ya.
Sebentar. Katanya masukin aja di sini. Akademik. Lamanya. Sebentar ya, ada pertanyaan lagi sambil nunggu. Suaranya hilang, memang saya diem. Suaranya nggak hilang. April 2017, betul sekali. Kalian sama lulusnya 2017 April. Terus satu lagi yang kalian tidak usah khawatirkan adalah kalau habis kontrak, saya sudah pernah bilang ya, kalau habis kontrak kalian bisa lanjut di Indonesia. Lanjutnya gimana? Ada dua cara. Kalau kalian mau ikut di kampung halamannya nggak apa-apa, ya, di kejar paket di sekitar kalian. Kalau mau ikut ke Taiwan juga nggak apa-apa. Tapi ujiannya nanti di yayasan juga oke. Contohnya, yang tahun ini nih, kejar paket B, ya, ada 3 orang siswa kejar paket B. Dia masih belajar sekarang di pendidikan kesetaraan di Taiwan, tapi nanti pas bulan Februari dia pulang. Bulan Maret dia pulang. Bulan Maret dia pulang, berarti nanti ujiannya di Indonesia. Dan ujiannya di yayasan. 3 orang tuh ada. Nanti diurusin, gak ditinggal, ya. Dan ijazahnya keluar juga nanti sama. Jadi nggak terus begitu di Indonesia bukan urusan gue lagi, terserah lu lah mau pada di mana, nggak gitu, ya. Kita tetap ada ikatan, ya. Ini, kalau ini halamannya nggak bisa nih, makanya nggak, kalau berbagi layar nggak enaknya gini, karena yang saya mau bukan ini. Tetap enak berbagi layar kalau saya. Hello. Nah, itu yang tadi. Jadi ada anak paket B yang ujiannya di Indonesia. Nah, terus coba perhatikan yang saya bicarakan. Ini penting. Ijazah yang dilegalisir tolong deh jauh-jauh hari dikasih. Berulang-ulang tuh admin saya ngumumin. Kalau yang hilang dari sekarang lapornya. Jangan pas udah mau UN nanti ribut-ribut ijazahnya hilang. Nanti saya mau safari ngurus ijazah tuh. Tur ngurus ijazah. Saya bantuin deh, datengin ke kampung halamannya, asal diojekin aja ke sekolahnya. Biasanya sekolahnya jauh-jauh. Kalau bawa mobil capek, malah mendingan naik ojek. Ya, berapa kampung siswa tuh udah saya datengin tuh. Ya, saya urusin supaya apa? Bukannya saya mau nyari lebihan. Enggak. Kadang-kadang ini nyata. Kepala sekolahnya yang di sekolah tempat kalian, itu nggak ngerti kalau ada peraturan menteri yang membolehkan
kalau ijazah hilang itu bisa diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah. Yang ada kepala sekolahnya takut, waduh kalau udah hilang gimana, ya sudah nggak bisa lagi. Itu ada, nggak semuanya, tapi ada, ya, ada yang seperti itu. Makanya nanti saya bekalin itu yang namanya surat keterangan pengganti ijazah, ada peraturan menterinya. Kalau mau ngurus sendiri gimana, malah seneng saya, Pak, minta permennya, minta peraturan menterinya, nanti saya kasih nih, kasih tahu ke kepala sekolahnya. Urutannya gampang, datang ke kepala desa, ya, minta keterangan bahwa surat ijazahnya hilang dan kamu adalah warga di situ. Habis itu ke kantor polisi, lapor, tapi Polres, bukan Polsek. Kalau Polsek nggak mau, ya, Polres, karena ini kaitannya dengan ijazah. Ijazah itu dokumen negara, udah setara dengan buku nikah, ya, akte lahir, itu dokumen negara. Nah, setelah dari Polsek baru datang ke sekolah, dilampirin surat dari menteri permen yang menyatakan kalau ijazah hilang itu bagaimana, bunyinya di situ ada. Tuh, sampai dipandu seperti itu. Kalau bisa itu satu semester harus sudah memberikan ijazah, ya. Ini ada nggak nih layarnya nih? Ada kan? Nggak belum dilegalisir nggak apa-apa deh, yang penting ada dulu ijazahnya. Ada kan layarnya kan? Halo? Ada. Ini ada nih. Itu yang nggak ada tolong deh introspeksi diri. Udah pada mandi belum? Wizik juga ngerti kali. Tuh, Debbie pasti udah mandi, dia bisa ketawa. Tuh, Bintang belum mandi. Oh, makanya saking semangatnya dia belum mandi. Wizik juga ngerti. Ya itu udah bisa berbagi layar berarti. Nih, tuh lihat. Udah kelihatan belum ini? Waduh, dari tadi berarti nggak ngerti yang namanya berbagi layar. Berbagi layar itu bisa dilihat. Kalau yang tadi terlihat hanya informal dan formal, ya memang masih dibaginya layar itu, Neng. Sekarang udah kelihatan belum Excelnya? Saya pakai tab, Pak, nggak bisa lihat layar. Aduh, lihat rekaman aja ya nanti ya. Kalau nggak lihat foto saya nanti. Nah, kalau sekarang lihat, dari tadi itu sebenarnya ada, cuman belum dibagi ke Excelnya. Ampun. Nih, sudah lihat ya? Kalau saya berbagi layarnya tadi di Wizik aja ya nggak berbagi. Tapi kalau saya buka Excel nih bisa. Nih saya buka Skype kelihatan. Itu namanya berbagi layar ya. Gitu. Kalau saya buka Facebook, nih saya buka, jangan nanti inbox saya kebaca, kerekam lagi. Ya, ntar ada yang ngintip. Soalnya yang banyak inbox tuh dari kelas 10 1. Kelas 10 1 langsung nanya, siapa tuh yang inbox, siapa yang inbox katanya. Nggak ada, bercanda. Jadi oke, 10 1 perhatiin. 10 1 kalender akademiknya ini kan sekarang 5 bulan, ya, 5 bulan. Nanti bulan Februari, Maret, April berarti 8 bulan. Nah, Mei tuh udah 9 bulan, ya. 9 bulan kenapa? Lahiran. Bukan. Jadi bulan 9 itu masuk semester 3. 9, 10, 11. Ya. Ya, 9, 10, 11. Tuh, terus. Nah, semester 10 1 yang grupnya Eternity itu berarti 20 bulan ya sampai bulan April. Tapi
bayarnya 24 bulan. Kenapa? Kalau kalian saya panjangin nih dari sampai 4 bulan, kalau satu semesternya 4 bulan, tuh lulusnya Agustus. Ya, lulusnya Agustus kan kelamaan tuh. Ujiannya bulan April. Berapa bulan tuh kalian nunggu? Udah keburu mateng. Ya, udah keburu pulang, ada yang udah bosen nunggunya, makanya ditarik gitu, Neng, ya. Tapi bayarannya 4 bulan. Nah, kalau yang 10-2 yang grupnya Genesis ini, dia yang semester ini aja 3 bulan. Ya. Nanti berikutnya 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, jadi pas bulan April jatuhnya 24 bulan. Oke? Sudah kebaca kan? Sudah jelas kan? Jelas ya? Ini apa ya di kelas ngobrol dijelasin? Yes. Udah ya? Oke ya? Jelas. 20 bulan yang semester itu. Sama, tapi resikonya jangan ngeluh kalau belajarnya lebih padat dari kelas yang lain. Oke? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada nih yang nggak bisa nulis kalau berbagi layar. Kalau nggak bisa nulis berbagi layar tuh biasanya yang pakai tab. Terus yang belum mandi juga nggak bisa nulis dia karena dikunci di sini ada itunya. Oh bisa, ya udah, sip kalau bisa. Ari, Ari jangan manut aja kalau emang ada yang nggak jelas tanya. Kalau tanpa adanya pemberitahuan kita kan kayak gimana gitu bingung. Oke bintang, wahai bintang di surga. Bintangnya masih di kelas ini ya. Oke, ada yang lain? Ada yang pertanyaan lagi nggak? Jadi bagi nilai-nilainya yang belum nih saya masih nunggu ya dari tutor. Dan kalau ada yang tutor masih belum nyelesain UAS kemarin, ya masih dimaklumi, tapi ini udah masuk semester 2. Jadi nanti kalau udah bulan April tuh kalau udah diumumin masuk, ini nggak ada libur ya, berarti otomatis ya. Jadi nggak ada libur lagi. Jadi jangan kaget begitu bulan Mei nanti tanggal berapa langsung masuk semester berikut, langsung masuk. Karena mesti dipadetin gitu. Terus bagi rapotnya 20 Maret ya di Indosuara, piknik sama Indosuara, saya juga ikut insya Allah. Bisa ya pada libur ya. Nggak dipaksa, kalau emang boleh boleh, kalau memang bisa, soalnya kan bayar ya. Ada subsidi nggak? Ada subsidi gas di Indonesia, subsidi BBM, tapi subsidi turnya nggak ada. Karena saya juga bayar. Ya, habis semester nggak libur sekolah, nggak ada libur. Nanti kalau ada libur kapan lulusnya? Ya, nih waktunya sudah habis. Jadi saya tambah 10 menit deh. Nah, nanti abis ini saya mau meetingin untuk pembelajaran yang kelas grupnya Eternity, kapan mulai masuk belajarnya, jadwal-jadwalnya. Itu jadwal tutornya tuh nggak ada yang saya rubah loh. Jadi kalau sekarang misalkan sosiologi sekarang, tapi mulok itu muatan lokal. Muatan lokal itu kalau di Taiwan belajarnya bahasa Mandarin. Kalau di Indonesia muloknya itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya, bahasa daerah lah, pokoknya sesuai dengan daerahnya. Apa mau di Taiwan terus muloknya bahasa Jawa gitu kan? Nggak ada lebihnya dong nanti sekolah di Taiwan muloknya bahasa Jawa. Terus KF itu keterampilan fungsional. Kita ambilnya komputernya tuh berjenjang, terstruktur, ya, jamnya banyak, 1 minggu 4 jam, ya kan, 4 jam, 3 kali
4 kali 40 menit 160 jam. Wah, itu lulus harusnya jadi programmer semua tuh. Nah, kalau yang belum punya laptop gimana? Ya disegerakan lah, udah disiapkan jamnya ya. Ya usahain gimana caranya punya laptop bertahap ya. Kalau nggak punya ya dipunya-punyain. Kalau nggak dipunya-punyain ya dipinjem-pinjemin. Asal jangan dicolong-colongin. Oke, Pak mau tanya, kalau pas Imlek kan nggak bisa masuk kelas, gimana Pak? Ya kita sementara ini belum bisa mengakomodir hal-hal yang seperti itu, karena ini sekali lagi ini bukan sekolah formal. Kalau sekolah formal, coba lihat kalian, anak kalian atau keluarga kalian, ada yang namanya libur tanggalan merah, ada yang namanya kelas meeting, ada yang namanya libur di hari Minggu. Ya itu namanya formal. Kalau ini kan non formal, ya mesti dimaklumi lah ya. Kalau nggak bisa sementara ini ya berarti lihat recordingnya ya, itu mesti diterima dulu. Kalau bisa memenuhi itu, nanti kalian kan udah lihat tadi jadwalnya padet banget tuh ya. Karena resikonya apa? Kalau resikonya kalian mau jadi 3 tahun, nanti dikomplain lagi sekolah ya. Oke, jadi tolong dimaklumi dulu. Saya paham bener sih kalau Imlek itu pasti sibuk ya kan, dan banyak kerjaan ya. Yang penting kalian jaga kesehatan, jangan dipaksakan. Kalau disuruh milih nih antara sekolah sama kerja, skala prioritas itu adalah kerja dulu ya. Kalian itu kan memang bekerja, datang ke Taiwan untuk bekerja, jadi kerjanya didahulukan, baru prioritas keduanya sekolah ya gitu. Nah, sedikit saya kasih informasi tentang kakak kelas kalian yang akan mengikuti UN. UN-nya itu lagi sedang dipersiapkan. Jadi nanti UN-nya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan UN-nya berbarengan dengan anak-anak SMA yang formal. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, itu berturut-turut tiap hari. Satu hari 2 pelajaran. Ya, Senin 2, berarti kan 7 total. Nah, kalau di Taiwan gimana? Kalau di Taiwan itu nanti mungkin sebulan 2 kali atau 1 bulan sekali, ini sedang didiskusikan dulu gitu. Jadi bulan April ya bulan April mungkin minggu ke-1. Nah, yang ujian keduanya tuh mungkin di bulan minggu ketiga atau bulan Mei. Nah, itu boleh apa enggak? Nanti tunggu aja pengumumannya. Yang jelas itu jadinya agak sedikit ya, sehari bisa 3 dan 4 ya kan 7. Waduh, itu nanti pas keluar dari ujian tuh saya lihat kepalanya berasap tuh, jadi awan di atasnya, terus ada bintang-bintang gitu ya. Cuman 2 tahun sekali lah ya, jangan terus wah gimana gitu kan, dibawa senang aja ya. Sekali ujian 4 dan 3 kan 7 pelajaran ya. Masih mending ngambil IPS. Kalau ngambil IPA, waduh, udah ada awannya di atas, bintang-bintang, mukanya hitam lagi ntar. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup sekian ya. Saya mau meeting untuk merumuskan pelajaran berikutnya supaya jangan sering kosong. Dan kalau udah ngelihat kayak gini, jadi kalau ada mata pelajaran yang kosong, misalkan aja ya, misalkan, mudah-mudahan sih jangan. Misalkan mata pelajaran PPKN kosong, kalaupun saya ngisinya PPKN. Supaya apa? Mata pelajaran PPKN-nya tidak tertunda. Karena resikonya kalau dia nggak ngisi pelajaran PPKN-nya jadi ngutang, nambah lagi nanti cari jamnya udah lewat lagi ya.
Pokoknya sudah ada jadwal seperti ini ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dari saya cukup sekian. Nanti saya memberikan pengumuman untuk yang bisa hadir di tanggal 2 dan 5 ya, sampai dengan 5 untuk menyelesaikan tugas-tugas mandirinya. Dan saya masih akan masuk ke kelas 10.1 ketemu untuk KF. Saya belum tahu ya nanti apakah semua kelas KF-nya saya masuk. Sebenarnya saya sih pingin, cuman kendalanya saya nggak tahu kenapa belum bisa yang untuk berbagi layar di semua tutor. Nanti satu persatu tutornya kalau bisa berbagi layar, jadi bisa untuk ngajarin komputer. Apapun ya, bawa pembelajaran itu dengan senang, bawa hatinya dengan riang, jaga kesehatan ya, jaga stamina, karena bekerja dan sekolah itu membutuhkan energi yang cukup ya. Nah, jangan sampai terlewati untuk istirahat ya. Dari saya cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meringankan langkah kita untuk mengejar cita-cita yang pada akhirnya kelak cita-cita yang kita idamkan dapat tercapai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya.